Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Firman dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan. Pada video kali ini kita akan membahas penyakit demam berdarah dengue atau yang akrab kita sebut dengan DBD yang banyak sekali menyerang masyarakat. DBD walaupun terkesan tidak menakutkan seperti HIV, flu burung atau yang lainnya, namun penyakit yang akrab menyerang anak-anak dan remaja ini ternyata sudah banyak memakan korban seperti yang terjadi di daerah kita sekarang ini. Jumlah kasusnya terus meningkat dan juga jumlah kematiannya selama 1 tahun ini terus meningkat. Kasus demam berdarah yang terjadi itu karena perilaku dan kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan. Publik mungkin bertanya-tanya kenapa DBD terus-menerus meningkat dan menjadi KLB. Alasannya pertama karena adanya nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengue. Selama nyamuk tersebut itu masih hidup di tengah-tengah kita, maka DBD pasti akan terus terjadi. Kemudian yang kedua, selama kita hidup di negara tropis, persoalan DBD itu akan tetap ada. Karena iklim tropis itu menjadi lokasi favorit oleh nyamuk Aedes aegypti untuk berkembang biak. Penyebaran nyamuk si pembawa demam berdarah dengue ini hampir meliputi seluruh daerah tropis di dunia, salah satunya di negara kita Indonesia. Wabah DBD ini biasanya akan mulai meningkat saat pertengahan musim hujan. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk karena meningkatnya jumlah curah hujan. Tidak heran jika hampir setiap tahunnya wabah DBD ini digolongkan dalam kejadian KLB atau kejadian luar biasa. Baiklah, kita kembali lagi. Apa itu DBD? DBD atau demam berdarah dengue itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue. Adapun cara penularannya, penyakit ini berasal dari gigitan nyamuk jenis Aedes aegypti dan juga jenis Aedes albopictus. Nah, kedua nyamuk tersebut biasanya menginfeksi seorang di pagi hari sampai dengan sore hari. Penularan bisa terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang terinfeksi virus dengue. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus akan tersebar dan nyamuk tersebut berperan sebagai karier atau media pembawa virus dengue tersebut. Adapun gejala yang muncul ketika seseorang terinfeksi demam berdarah dengue ini yang dirasakan demam tinggi, sakit kepala, terus nyeri pada sendi-sendi tulang, hilang nafsu makan, dan juga mual, muntah, dan mengalami ruam kemerahan pada kulitnya. Apabila gejala-gejala tersebut tidak segera ditangani, bisa saja akan berkembang menjadi sangat parah. Untuk pencegahan penularan DBD ini, keterlibatan masyarakat sangat diharapkan dan cukup berperan dalam hal ini. Oleh karena itu, peran masyarakat perlu terus ditingkatkan untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan pemberantasan titik. Maka dari itu, kita akan membentuk konsep yang disebut dengan jumantik rumah tangga atau satu rumah satu jumantik untuk di wilayah kita ini. Gerakan satu rumah satu jumantik adalah peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan setiap keluarga dalam pemeriksaan, pemantauan, dan juga pemberantasan jenis nyamuk. Jumantik rumah itu seorang kepala keluarga atau anggota keluarga yang ditunjuk atau disepakati untuk melaksanakan kegiatan pemantauan jentik di rumahnya. Apa itu 3M+? 3M+ yang pertama, menguras. Menguras merupakan kegiatan untuk membersihkan atau menguras tempat yang sering menjadi penampungan air dengan cara yaitu menggosok dinding penampungan air, yang mana tujuannya untuk membuang telur nyamuk yang menempel erat pada dinding tersebut. Saat musim hujan,
maupun pancaroba, kegiatan ini harus dilakukan setiap hari untuk memutus siklus hidup nyamuk yang dapat bertahan di tempat penampungan air ini selama 6 bulan. Kemudian yang kedua itu menutup. Menutup merupakan kegiatan menutup rapat tempat-tempat atau penampungan air seperti bak mandi maupun drum. Menutup juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengubur barang-barang bekas di dalam tanah agar tidak membuat lingkungan semakin kotor dan dapat berpotensi menjadi sarang nyamuk. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan. Memanfaatkan ini maksudnya itu memanfaatkan kembali limbah atau barang bekas yang bernilai ekonomis atau yang kita sebut dengan daur ulang. Kita juga disarankan untuk memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang-barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk demam berdarah. Kemudian untuk plusnya adalah bentuk upaya atau pencegahan tambahan seperti memelihara ikan pemakan jentik, kemudian menggunakan obat nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi rumah, melakukan gotong royong, membersihkan lingkungan, dan juga memeriksa tempat-tempat penampungan air. Selain itu juga kita memberikan ABT pada penampungan air yang susah dikuras, memperbaiki saluran air dan talang air yang tidak lancar, dan yang terakhir menanam tanaman untuk pengusir nyamuk. Saya rasa demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dalam video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika penularan penyakit DBD dilakukan dengan 3M dan 3M+. Salah satunya adalah dengan menguras bak mandi minimal seminggu sekali. Seperti ini. Dengan ini kita akan meminimalisir perkembangbiakan jentik yang lebih berkembangnya di dalam bak air. Satu rumah satu jumantik. Yes, jangan biarkan tempayan air selalu terbuka, tapi harus selalu ditutup untuk menghindari perkembangan jentik dari nyamuk Aedes aegypti. DBD dengan 3M+ melalui Gerakan satu Jumantik. Jadilah Jumantik di rumah sendiri. Yes.